Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Kepulauan Yapen berunjuk rasa menolak pemekaran Papua menjadi 4 provinsi. 150 polisi diterjunkan untuk mengamankan kedatangan penjabat gubernur Papua Barat. Dinas Peternakan dan Balai Karantina Hewan perketat pelabuhan dan bandara, antisipasi penyakit mulut dan kuku sapi. Ratusan orang yang mengatasnamakan solidaritas masyarakat adat peduli demokrasi, hukum, dan HAM Rabu kemarin berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonomi baru serta menuntut pemerintah pusat mencabut penyaluran dana Otsus Jilid 2. Ratusan orang berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari Kampung Yapan menuju ke kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengunjuk rasa menilai pemerintah pusat serius membentuk daerah otonomi baru. Namun di sisi lain, pemerintah tidak serius menangani masalah hak asasi manusia di Papua, seperti membatasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kami menegaskan kepada pemerintah pusat agar segera cabut Otsus Jilid 2 dan hentikan pemekaran DOB di seluruh tanah Papua. Kami mendukung penuh Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultur melakukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kami menegaskan kepada pemerintah pusat agar segera membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat adat pribumi Papua tentang keseriusan pemerintah terhadap dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua. 4. Kami menegaskan kepada pemerintah pusat segera melakukan tindakan pilihan bebas bagi masyarakat adat penduduk pribumi Papua dan Papua Barat sebagai solusi demokratis tertinggi yang damai, bermoral dan bermartabat guna mengakhiri konflik berkepanjangan di atas tanah Papua. Pengunjuk rasa juga mendukung penuh Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang melakukan uji materi terkait rencana pemekaran Papua menjadi 4 provinsi. Mereka juga meminta pemerintah pusat membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya aspirasi ini akan kami sampaikan teruskan sesuai dengan permohonan atau penyampaian dari bapak-bapak sekalian. Jadi di DPRD ini ada Undang-Undang Nomor 12 dan ada peraturan DPRD Nomor 1 tentang tata tertib DPRD yang mengatur tentang penyampaian aspirasi dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Sehingga ini akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD. Saya pikir itu, dan teman-teman ini akan bekerja untuk meneruskan aspirasi. Ya. Pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Yapen Yohanis Raubana. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka dan akan membahasnya sesuai mekanisme di DPRD. Usai berunjuk rasa, ratusan pendemo membubarkan diri dengan tertib dan aman. Eman melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. ...150 polisi diterjunkan untuk mengamankan kedatangan penjabat Gubernur Papua Barat yang rencananya tiba di Kabupaten Manokwari hari ini. Ratusan polisi ditempatkan mulai dari Bandara Rendani hingga kantor Gubernur Papua Barat. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gulto mengatakan pengerahan polisi ini untuk menjamin tidak terjadi gangguan saat kedatangan penjabat gubernur. Tentunya akan ada personil yang kami terjunkan untuk melaksanakan pengamanan baik di bandara maupun di kantor gubernur. Untuk rundown-nya juga beliau masih kami tunggu hari ini dan tentunya nanti kami akan menyesuaikan pola pengamanan yang terbaik bagi hal tersebut. Namun informasi dari masyarakat sudah sangat mendukung bahwasanya situasi kondusivitas di Kota Manokwari ini kondusif sampai dengan kedatangan beliau. Bukan, kalau pengamanannya masih siaga 1 atau normal, Bang? Oh tidak, sudah tidak siaga 1 sudah kami cabut kemarin hari Minggu. Untuk
jumlah personil berapa? Jumlah personil rencana akan kami turunkan sekitar 150 personil. Untuk pemantauan hasil saat ini di lapangan kan masih aman atau ada? Di lapangan kita aman sekali, Manokwari kita sangat aman, sangat kondusif dan sangat aman. Ya, dan terima kasih, saya dari Polres Manokwari mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, komponen masyarakat yang mau bersama-sama menjaga kota kita ini. Kapolres menambahkan hingga saat ini situasi di Manokwari masih terbilang aman. Ia juga memastikan tidak ada hal menonjol yang mengganggu keamanan serta ketertiban saat pelantikan Gubernur Papua Barat pekan lalu. Saat pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat, sempat terjadi penolakan oleh sejumlah orang yang menolak keputusan Presiden yang menunjuk Paulus Waterpauw menjadi penjabat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Mimika mengurangi jumlah tenaga honorer yang bertugas di sejumlah OPD Februari lalu. Kebijakan tersebut berdampak pada 256 tenaga honor di Dinas Kesehatan Mimika yang kini terpaksa menganggur karena harus dirumahkan. Dinas Kesehatan Mimika sejauh ini telah berkoordinasi dan akan berusaha kembali mempekerjakan ratusan tenaga kesehatan tersebut. Saat ini, nama-nama 256 tenaga honorer Dinkes telah diajukan dan hasilnya masih menunggu surat keputusan Bupati. SK-nya turun. Tapi memang siap kembali bekerja mereka? Mereka kalau ada SK kembali bekerja. Kenapa sebenarnya ini? Saya pikir supaya tidak PHP. Kalau suruh kembali bekerja, begini SK-nya ada turun, satu. Yang kedua, suruh kembali bekerja, mereka bekerja terus terjadi sesuatu. Karena tenaga non-ASN ini kan diberikan perlindungan oleh Pemda, oleh THPD, yaitu ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Jadi saya pikir baguslah. Kita harus mengelola sumber daya kesehatan ini bukan masalah kalau saya. Hanya tinggal pengelolaannya. Saya pikir tenaga kesehatan di Timika ini sudah bagus-bagus kok. Pengelolaannya itu yang harus lebih baik. Kemudian pada tataran kebijakan, kami dinas-dinas ini mestinya secara rutin harus diundang untuk berdiskusi bagaimana sih progres dari masing-masing bidang. Kayak dinas sekitar 3 bulan, apa tantangannya, apa masalah. Saat ini 256 tenaga honor dinas masih berharap cemas menunggu SK Bupati. Mereka berharap bisa kembali bekerja untuk menafkahi keluarga mereka. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.